Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Indah Kurnia dari Prodi Perbankan Syariah Lokal A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ulang makalah kami, yaitu tentang Kerajaan Pekan Tua Kampar. Yang pertama yaitu tentang Pekan Tua Kampar. Pekan Tua Kampar ini adalah salah satu kerajaan yang didirikan oleh Maharaja Indra sekitar tahun 1380 hingga 1390 Masehi. Maharaja Indra ini pula berasal dari Tumasi. Pusat kerajaan ini terletak di Bukit Hayam Pekan Tua Kampar, atau yang sekarang ini disebut dengan Desa Kuala Talam, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Sebagai pendiri kerajaan Pekan Tua, Maharaja Indra membangun Candi Ha, yaitu Candi Hayam, sebagai tanda bersyukurnya karena dapat membangun Pekan Tua menjadi kerajaan. Setelah Maharaja Indra wafat, beliau digantikan oleh putranya yaitu Maharaja Pura, dan terus berusaha mengembangkan Pekan Tua menjadi bandar besar di perairan Sungai Kampar. Hubungan dagang dengan Malaka semakin ditingkatkan pada masa pemerintahan Maharaja Laka, sehingga Pekan Tua dapat berkembang menjadi bandar yang besar. Pengganti Maharaja yaitu Maharaja Sisya mengembangkan bandar baru di seberang hulu bandar Pekan Tua yang dinamakan Bandar Nasi. Tempat itu kemudian lebih dikenal dengan nama Bandar Nasi-Nasi. Bandar Nasi-Nasi kemudian berkembang dengan pesat menjadi pusat perniagaan, sehingga terdapat dua bandar. Namun, Bandar Pekan Tua tetap berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Selanjutnya, ketika Maharaja Jaya memerintah Pekan Tua menggantikan Maharaja Sirsya, Pekan Tua diserang oleh Melaka yang menguasai kawasan perdagangan di Kampar. Sultan Malaka pada masa itu adalah Sultan Mansur Syekh. Beliau merebut Pekan Tua dan Bandar Nasi yang merupakan pusat pemerintahan perdagangan besar di Kampar. Pekan Tua pada akhirnya jatuh ke tangan Malaka, sedangkan Maharaja Jaya tewas dalam pertempuran perebutan kekuasaan itu. Seiring dengan perjalanannya waktu, pada masa pemerintahan Maharaja Dinda II, yaitu pada tahun 1720 Masehi hingga 1750 Masehi, diperoleh kesepakatan untuk memindahkan pusat kerajaan Kampar ke tempat yang leluhurnya, yaitu Maharaja Lela Utama pernah dilalaukan atau dicadangkan untuk menjadi pusat kerajaan, yaitu di Sungai Rasau. Sungai Rasau adalah salah satu anak sungai yang di Kampar jauh di hilir Sungai Nilo. Sekitar tahun 1725 dilakukan upacara pemindahan kerajaan dari Tanjung Negeri ke Sungai Rasau. Dalam upacara adat kerajaan itulah Maharaja Dinda II mengumumkan bahwa dengan kepindahan itu maka nama kerajaan Pekan Tua Kampar diganti dengan nama Pelalawan. Sejak itu maka nama kerajaan Pekan Tua Kampar tidak lagi digunakan sebagai nama penyebutan kerajaan. Yang kedua ada yaitu Pelalawan. Penyebutan asal-usul istilah Pelalawan terdapat dari berbagai istilah sumber, namun dari istilah-istilah tersebut ada yang berilham dari nama sungai, tempat, dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan penamaan Pelalawan dari kata lalau, yaitu terdapat yang dilakukan di Sungai Rasau. Karena pada pemerintahan Maharaja Lela Utama ditemukan dua tempat untuk pusat pemerintahan, yaitu di Sungai Rasau dan Sungai Nilo. Yang dipilih adalah tempat di Sungai Nilo dan tempat Sungai Rasau dilalaukan, atau bisa juga disebut dicadangkan. Pendapat lain menyatakan bahwa Pelalawan berasal dari nama dua sungai, karena mulut Sungai Selampaya dan mulut Sungai Rasau itu terletak berhadapan, sehingga seolah-olah menunjukkan berlawanan dua mulut sungai. Yang ketiga yaitu ada pembahasan tentang istilah silsilah raja-raja kerajaan Pekan Tua Kampar. Yang pertama yaitu ada Sultan Munawar Syekh pada tahun 1511. Sultan Munawar Syekh ini adalah saudara dari Sultan Mahmud Syekh pertama. Setelah bulan Agustus 1511, pasukan Portugis di bawah pemimpin Alfonso de Albuquerque
dapat menjalankan kerajaan Melayu Melaka, dengan demikian melakukan jatuh ke tangan Portugis. Sultan Mahmud Syekh I bersama-sama dengan saudara-saudaranya mengundurkan diri dari ke hulu bandar Malaka, lalu berkumpul pula di tempat yang bernama Bertam, dan Sultan Mahmud berundur diri ke tempat yang bernama Batu Hampar atau Haju Buyong Adil pada tahun 1980. Ada juga yang kedua, yaitu Sultan Abdullah 1511 hingga 1515. Setelah Sultan Munawar Syekh wafat, maka putra beliau Raja Abdullah dinobatkan pengganti beliau menjadi Sultan Kampar kedua. Sultan Abdullah sebagai Raja Kampar adalah kemenakan Sultan Mahmud Syekh. Yang ketiga, ada orang berasal dari kerajaan atau Mangkubumi tahun 1515 hingga 1527. Setelah Sultan Abdullah wafat, maka kerajaan Kampar tidak memiliki raja. Agar roda pemerintah kerajaan berjalan, diangkatlah orang besar kerajaan, yakni sebagai Mangkubumi, untuk melanjutkan jalannya pemerintahan. Ada juga yang keempat, yaitu Sultan Mahmud Syekh pada tahun 1527 hingga 1528. Pada tahun 1526, Banten sebagai basis kekuatan Sultan Mahmud Syekh dikalahkan Portugis. Maka Sultan Mahmud Syekh berserta dengan keluarganya dan orang-orang besar kerajaan mengundurkan diri ke Johor. Pada tahun 1528, Sultan Mahmud Syekh wafat setelah melalui garing dan dimakamkan di Kampar dengan gelar marhum Kampar. Untuk menjalankan roda pemerintahan, diangkat pula putranya beliau Sultan Muda untuk menjadi sultan dengan gelar Sultan Alauddin Riayat Syah II. Yang kelima, ada juga Sultan Abdullah Riayat Syekh II. Pada tahun 1528, Sultan Alauddin Riayat Syah II dilantik menggantikan ayahandanya Sultan Mahmud Syekh marhum Kampar. Sewaktu beliau memerintah, seluruh daerah jajahan Sultan Mahmud Syekh takluk padanya. Sultan Alauddin Riayat Syah II ini disifatkan sebagai Sultan Johor Riau kedua. Ada juga yang keenam, yaitu orang-orang besar kerajaan. Sepeninggal Sultan Alauddin Riayat Syah II ini, maka Kampar diperintah oleh para orang-orang besar kerajaan yang atau disebut dengan Mangkubumi. Di antaranya secara berturut-turut adalah Mangkubumi Tun Perkasa, Tun Hitam, dan Tun Megat. Tun Hitam ini adalah putra dari Tun Perkasa, sedangkan Tun Megat adalah putra dari Tun Hitam. Yang ketujuh ada Raja Abdurrahman, gelar Maharaja Dinda I. Pada tahun 1590, Maharaja Dinda I pergi ke Pekan Tua yang merupakan pusat ibu kota kerajaan Kampar. Setibanya di Pekan Tua, beliau disambut oleh Mangkubumi Tun Megat. Diangkat Maharaja Dinda I sebagai orang besar kerajaan. Ada juga yang kedelapan, yaitu Maharaja Dinda Lela I. Usaha Maharaja Dinda I untuk memajukan bidang perdagangan oleh Maharaja Lela I terus ditingkatkan. Upaya yang dilakukan beliau adalah membuat pangkalan perdagangan di Talawak Kardus. Yang kesembilan, yaitu ada Maharaja Dinda Bangsawan. Maharaja Lela I diganti oleh Maharaja Dinda Bangsawan. Beliau meneruskan pemerintahan sebelumnya. Yang ke-10 ada Maharaja Lela Utama, yaitu pada 1675 hingga 1686. Maharaja Dinda Bangsawan ini digantikan oleh Maharaja Lela Utama. Pada masa pemerintahan beliau sudah terjadi lagi pemindahan pusat pemerintahan ke Sungai Nilo dan kerajaan bernama Tanjung Negeri. Yang ke-11 ada Maharaja Wangsa Jaya. Setelah Maharaja Wangsa Jaya diangkat sebagai raja, beliau meneruskan pemerintahan ayahandanya di Tanjung Negeri dan hubungan dagang dan daerah-daerah lainnya diperluas. Yang terakhir ada Maharaja Muda Lela, yaitu pada tahun 1691 hingga 1720. Maharaja
Mudalela meneruskan pemerintahan saudaranya, yaitu Maharaja Wangsajaya tadi, dan memajukan hubungan dagang dengan daerah lain. Sebagaimana telah dilakukan oleh para pendahulunya, beliau digantikan oleh putranya bernama Maharaja Dinda II. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.